Ketua. Masuk. Itu kita kan dipanggil, kita dengar dulu ya. Bapak namanya siapa Pak? Pak Muhammad Yasin Talib. Tanggal, bulan, dan tahun lahir? 12 Di mana? Di Bengkulu ya. Alamat? Sekarang ada jalan-jalan di Goreng. Lengkapnya? Ya, catat. RT 4 2016. Agama? Pekerjaan? Swasta. Bapak kenal sama terdakwa? Ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak. Sebelum saksi memberikan keterangan, silakan berdiri untuk disumpah. Bapak menghadap ke sini. Seperti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Allah saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang tiada lain lain daripada daripada yang sebenarnya. yang Silakan duduk kembali. terima kasih. Ya, silakan penuntut umum. Izin yang mulia. Mulia ini saksi terdakwa atau saksi korban? Ini saksi dari penuntut umum. Ya, silakan itu mulia. Ya. Baik. Baik. Yang saya izin yang mulia saya jawab. Izin. Korban ini kebetulan adalah istri saya. Yang saya ketahui pada saat itu, saya mau urutkan dari tahun 2008, jadi biar semuanya kita sama. Kebetulan terdakwa dan para pelaku kejahatan yang lain. Ini bukan satu kali melakukan kejahatan kepada korban, bukan baru kali ini. Artinya para pelaku kejahatan ini, terdakwa dan kawan-kawan, berulang-ulang kali melakukan kejahatan yang sama kepada orang yang sama dan tidak bisa diperbaiki. Ya, kejahatannya apa Pak? Baik, sekarang menuju ke sana. Tahun 2008, kebetulan saya berada di kediaman. Saat itu istri saya diantar oleh orang yang saya tidak kenal, pakai kendaraan bermotor. Istri saya saat itu lagi hamil 7 bulan. Tapi setelah saya lihat istri saya masih ingat pakai daster, pakai baju, pakai celana jeans, pakai celana apa namanya perempuan yang tahu. Itu masih banyak darah masih krim atau darah yang masih besar. Nah, ternyata kita melihat keadaan pada saat itu, kita harus mengambil sikap langsung. Akhirnya saya tanya kepada korban, saudari ibu ada apa ini? Si korban menjawab, saya dipukul dan ditendang
atau berniaya dan dikeroyok oleh beberapa orang terdakwa dan kawan-kawannya. Karena kita melihat situasi ini sudah sangat serius berbahaya karena di dalam ada situasi hamil, kita bergegas kita bawa ke rumah sakit koordinasi dulu. Di dalam rumah sakit koordinasi sampai di sana, kita langsung di UGD. Saya terima kasih buat mengucapkan pihak rumah sakit saya ditangani langsung oleh pihak rumah sakit. Kira-kira 30 menit setelah itu pihak rumah sakit memanggil saya kembali untuk tanda tangan. Ada dua yang harus saya tanda tangan karena ini melihat pendarahan semakin hebat dan katanya bahwa itu sudah pecah tulang kalau bahasa dari kedokteran. Akhirnya mereka minta tanda tangan kepada saya. Ada dua solusi. Kalau ini tidak bisa lahir melahirkan normal, akhirnya mereka akhirnya prematur betul. Jadi maksud saya biar kita gelombang. Kita jangan ini waktu. Nah, 2008 itu siapa yang mukulnya waktu itu? Siapa yang melakukan pemukulan? Firdaus kalau menurut keterangan daripada korban dan pengakuan daripada pelaku yang kemarin saya kasihkan kepada JPU dan yang sudah izin mungkin hakim juga sudah tahu ada tanda tangan itu ada 3 orang terdakwa, terus siapa perempuan yang sudah meninggal itu 1, terus ada 1 lagi yang foto mau melempar pakai gas itu saya namanya siapa saya tahu. Nah, tahun 2008 itu sudah terselesaikan? Nah, singkat ya sudah selesai izin, sudah selesai. Akhirnya ini kita lapor ke kepolisian, Polres yang sama. Di Polres ini, menurut istri saya, mereka membujuk, menekan, bahkan merayu baik pihak Polres, oknum, polisi untuk segera dicabut. Kalau tidak dicabut, maka korban akan diapa-apakan lah. Ditakut-takuti, intimidasi. Akhirnya mungkin korban ketakutan karena saat itu izin yang mulia hakim, saya juga tidak berada di sana. Istri saya sendiri ke sana ke Polres, dicabutlah kasus perkara itu, MD. Nah, pencabutan itu berdasarkan menurut keterangan dari korban bahwa akan diganti 250 juta, bahkan lebih. Semuanya akan mereka tanggung secara materi, semuanya mereka akan tanggung. Nah, setelah terjadi itu, ya ada mungkin secara prosedur dicabutlah itu kasus perkara. Ternyata si pelaku ini perjanjian itu tidak dilaksanakan. Oke, kemudian kita cerita ya Pak ya, ada gaji rugi 250 tetapi tidak dibayarkan. Begitu, nah selanjutnya kita cerita ada kejadian lagi tahun 2022. Baik. Ya, benar ya. Baik, betul. Nah, kejadian di 2022 itu apa yang dilakukan oleh Firdaus kepada Ibu Ida Farida? Yang dilakukan saya jawab. Yang dilakukan itu menurut keterangan dari istri saya dan bukti yang saya lihat, karena ini istri saya itu dicekik dan dipiti. Dicekik, bagian mananya Pak? Leher. Leher berapa kali? Kalau berapa kali saya tidak melihat itu ya. Tapi yang saya lihat istri saya sudah menderita, lehernya ini buka tersator, terus memar, terus jalan itu kayak robot, mengizin ke kiri nggak bisa, kanan dari repot ya nggak bisa. Nah, karena saya selaku suami mohon izin karena saya rasa juga Pak Hakim dan teman teman di sini juga merasakan beritanya seorang suami dan oleh istri. Ya, saya berusaha dulu untuk bagaimana caranya kita panggilan tetap dulu. Ya, bukan dulu. Nah, tapi karena ini yang melihatin JPU, saya lihat ini kayaknya memang sudah keterlaluan ya namanya perempuan ya, dilawan laki-laki dan yang lain-lain ya. Karena sesuai bukti, ya, saya lihat kalau yang itu, tapi akhirnya karena kita punya saudara juga bidan, kita minta tolong diinfus karena dia menelan dan makan itu sakit karena yang dulu dan muka itu sudah nggak terlalu berwarna, badan meriang terus Ya, demam. oke. Jadi ada luka yang dialami oleh Ibu Ida Farida sampai dia tidak bisa beraktivitas. Seperti itu ya Pak ya? Nah, dulu itu luka itu kalau yang saya lihat itu sebetulnya seperti cakaran. Oke. Luka Ya, luka. berarti ada luka di bagian lehernya. Ya, Sehingga betul. Ibu Ida Farida tidak bisa makan aktivitas Dan sehari-hari. luka. Ya, ada bengkak. Bengkak. Ada pembengkakan di Pembengkakan di leher. leher.
Siapa itu? Keluar. Jangan bikin ribut di ruang sidang. Keluar. Jangan teriak-teriak. Tidak ada tempat bagi saya mendengar teriak-teriak. Jangan lanjutkan. Izin yang mulia saya lanjutkan. Ya, jangan nanya. Jadi JPU ini saya lanjutkan supaya nanti. Langsung singkat ceritanya. Singkat cerita. Artinya tahun 2023 itu yang saya lihat seperti tadi yang saya bicarakan, ada diutus lah sampai 3 hari atau 10 hari. Kemarin saya sudah ngomong. Nah, tapi kita pikir ya ini akan sembuh. Tapi pembengkakan saya lihat itu tidak sembuh. Bahkan dia selama 6 bulan sampai 8 bulan, Pak. 6 bulan yang paling fatal. Itu sama sekali tidak bisa beraktivitas. Badan meriah, nelan susah, makan pun juga susah. Jadi sangat tidak bisa beraktivitas. Nah, mengingat menimbang, izin yang mulia. Kemarin ada pertanyaan, biar terbuka enak ya dalam keputusan hari ini. Kenapa kemarin agak lambat? Ya kan? Nah, biar kita biar enak. Kenapa lambat untuk saya dampingi lapor? Bahwa kan korban mengatakan tempoh hari bahwa saya tidak mau mendampingi. Betul saya katakan. Saya tidak mau mendampingi korban saat itu. Tapi ada kalanya mohon izin. Kenapa saya tidak dampingi? Karena masih saya berpikir sama dalam hati. Walaupun korban sudah menderita berkali-kali dan berulang kali, saya pikir ini pelaku ini masih ada hubungan tali persaudaraan. Mungkin izin yang mulia hakim, satu pertimbangan saya. Semoga yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala cepat menyembuhkan istri saya. Yang kedua, saya berpikir kalau ini masih sembuh, karena laki ini adalah masih ada dari persaudaraan, kenapa tidak kita berbagai cara lain, tidak sampai ke ruang sidang seperti ini. Tapi setelah saya lihat, memang yang disebabkan oleh kelakuan daripada para kejahatan ini yang berulang kali melakukan kejahatan kepada yang sama bersama-sama melakukan ini, korban itu luar biasa menderita. Akhirnya saya dampingilah pada tanggal yang sama setelah di BAP itu untuk laporan ke polisi Polres Jakarta Selatan. Dan di sana Oke, nah maksud saya ini aja Pak, kita fokus ke perbuatan yang terdakwa aja. Apa yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk yang lain-lainnya mungkin nanti jadi pertimbangan selanjutnya ya Pak ya. Jadi apa aja yang dilakukan terdakwa? Jadi kan Bapak tadi menerangkan bahwa terdakwa ini kan melakukan pencegahan. Selain pencegahan juga ada di tahun 2008 juga telah ada melakukan pemukulan dan di saudara sampai dipelantikan secara prematur. tuh, Gitu anak ya. saya ada polisi. Ya, baik. Nah itu juga sudah didengar Bang Anandi tadi dari keterangan Ibu Ida Bayu juga sudah didengar. Nah selain itu apa lagi yang telah dilakukan oleh Firdaus kepada istri Bapak? Secara gampang begini ini yang mulia. Kalau saya lihat dalam keadaan yang terjadi pada saat itu saya tidak lihat. Oke. Yang saya terangkan sekarang saat korban ini karena dia istri saya, dia pulang Pulang dalam keadaan sakit. dalam Mungkin keadaan bisa menderita. cerita sama Ya, Bapak. yang tadi saya jawab leher yang tadi leher Ya. luka, ada juga luka licin, Ya. dia juga leher saudara ke kiri ke kanan kayak robot itu yang saya lihat. Dan akhirnya saya bilang 3 hari sampai 1 minggu karena 1 minggu itu lebih Ya. ditipu. Oke. Ya, akhirnya nggak sembuh Oke, juga. dan menurut pengakuan korban dicekik oleh Firdaus. Betul. Oke. Gitu. Dan itu sudah ada visumnya juga di waktu rumah sakit. Pembengkakan oleh kena benda tumpul itu arahan daripada pihak Polres. Ya. Heeh. Ya. Pada saat itu si Ida Farida bersama dengan siapa Pak ke lokasi? Sama saksi itu, Jeffrey. Betul. Benar. Pada saat jadi saudara tidak ada di lokasi kejadian ya waktu itu ya? Saya tidak. Ya, hanya dapat cerita dari istri saudara. Ya, dapat Ya. cerita dan melihat langsung Ya, pembengkakan mengatakan ini, itu hasil ya. perbuatan. Saya perlihatkan foto pun Bapak mengetahui tidak ada kejadian seperti ini. Saya tidak. Ya. Tidak lihat, cuma nanti cerita aja dari Ya, yang istri saya ya. ceritakan karena saya Ya. adalah suaminya, yang mengurusinya adalah saya. Ya. Yang membawa mengantar laporan ke Polres, proses sampai berjalan ke sini adalah saya. Karena itu istri saya. Oke, sampai sekarang masih ada rasa sakit Pak yang diderita oleh istri Ida Farida? Nah, hal itu saya tidak bisa Tidak jawab. bisa jawab. Ya. Baik. Jadi intinya ada perasaan sakit ya Pak ya? Ya, Ya, sakit. oke. Akibat udah cukup itu yang saya. Saksi minta KTP-nya tadi karena tidak jelas tadi. Baik, nanti ini saya
yang salah yang mulia. Yang salahnya apa? Izin mulia. Waktu kejadian 2008 itu saya cuma menampar. Ya, kejadian yang saudara didakwakan ke saudara hari ini aja. Oh, didakwakan. Yang saudara mencekik, mempiting. Saya tidak mempiting, yang mulia. Tidak mencekik dengan keras. Saya cuma begini. Mencekik tapi tidak keras. Tidak keras. Ada yang mempiting tidak? Tidak. Selebihnya ada lagi yang keberatan? Yang didakwakan aja. Yang didakwakan ke saya. Ada yang mulia. Ya, tadi kan yang didakwakan oleh penuntut umum, saudara mencekik dan mempiting itu. Selain itu ada lagi yang tidak benar. Saya tidak mempiting dengan keras. Saya mencekik dengan keras tidak mulia. Tidak keras ya, saudara yang mencekik tapi tidak keras. Kalau mempiting ada nggak? Tidak yang mulia. Ya, kalau gitu saksi terima kasih sudah hadir di persidangan. Ini ada benda bisa diambil lagi. Silakan. Oke, saksi tetap dengan keterangannya yang telah disampaikan. Bagaimana ya, Mbak? Tetap dengan keterangannya atau berubah? Tetap yang mulia. Sesuai apa yang kita lihat. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan apa? Saya hanya terakhir mengucapkan rasa terima kasih sejujurnya kepada Yang Mulia Hakim dan para wakil serta penjajah. Tentunya sekali lagi saya mohon maaf sebetulnya saya tadi di kami itu sampai jauh saya tidak mendampingi istri saya. Saya tidak mau sampai jauh seperti ini. Tapi karena ini sudah terjadi, ya kita harus sama-sama terimalah. Nah, harapan saya, karena ini perbuatan, perlakuan dan kejahatan orang yang telah melakukan bersama-sama penganiayaan pengeroyokan kepada istri saya tidak bisa diberhentikan. Saya mohon kepada yang berhakim, hukumlah mereka ini dengan seberat-beratnya sesuai bukti yang ada. Hukuman saya minta hukuman fisik dan seperti yang telah. Ya, baik ya, kami sudah menerima. Kami tidak akan menghukum seberat-beratnya atau seringan-ringannya. Yang akan kami jatuhkan adalah putusan yang adil. Saya tidak akan berpihak pada pelapor maupun pada terdakwa. Begitu ya. Terima kasih Yang Mulia Hakim. Silakan mundur ya. Silakan terdakwa. Ya, silakan. Izin yang mulia, saya boleh menyampaikan. Ya, saudara terdakwa ya. Kalau saudara nanti akan memberikan keterangan ada tempatnya ada. Akan panjang lebar silakan nanti ya. Oke, sekarang dari penuntut umum masih ada saksi. Cukup. Dari terdakwa ada saksi yang mau diajukan. Ada berapa Tadi orang yang saksi diusir tadi diajukan? siapa? Ada banyak yang mulia. Yang diusir tadi Yang siapa? tahu pasti saudara. Yang ada yang mulia. foto aja. Ya, nanti hadirkan minggu depan ya. Hadirkan minggu depan sekaligus saudara diperiksa sebagai terdakwa minggu depan, tanggal 15. Baik yang mulia. Ya, gitu ya. Ya. Sidang sepeda. Terima kasih yang mulia. Ya, ya. Kita terakhir aja. Siap foto aja.